Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah konsep bisnis teknologi. Ya, sebelum kita lanjut tentang bisnis teknologi, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bisnis. Bisnis di sini berasal dari kata busy yang berarti sibuk. Bisnis adalah aktivitas untuk menghasilkan keuntungan ataupun nilai tambah bagi yang melaksanakan bisnis. Nah, ciri-ciri bisnis yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, kegiatannya bisa individu ataupun kelompok. Kemudian, produksi yang dihasilkannya berupa barang ataupun berupa jasa. Kemudian, untuk melakukan transaksi atau pertukaran, mendapatkan menciptakan nilai. Kemudian, sistemnya terorganisasi atau adanya manajemen. Secara umum, fungsi bisnis itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi produksi, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang yang siap dijual. Contoh di sini ya, misalnya untuk membuat sebuah tas, kita memerlukan bahan mentahnya kulit buaya. Nah, itu dimaksud di sini fungsi produksi, yaitu mengubah bahan mentah tadi menjadi barang yang siap dijual. Kemudian fungsi distribusi, yaitu fungsi membagikan atau memindahkan produk. Nah, tas yang tadi udah dibikin, maka akan dibagikan kepada distributor seluruh Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan artinya mengubah kepemilikan barang. Nah, dari distributor nanti tas tersebut akan dijual ke pengecer. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai pemasaran, menjual barang sesuai waktu kegunaan yang pas. Berarti maksudnya di sini dari pengecer langsung menjual kepada konsumen tas tadi. Bisnis itu ada yang berorientasi ke keuntungan, ada yang tidak berorientasi ke maksudnya ada yang berorientasi ke keuntungan, ada yang tidak. Kalau yang berorientasi keuntungan contohnya CV, PT, firma. Kalau yang tidak contohnya organisasi sosial ataupun yayasan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis berdasarkan kegiatannya. Yang pertama adalah bisnis agraria atau agraris, yaitu bisnis yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan sejenisnya. Yang kedua, bisnis ekstraktif, yaitu bisnis yang bergerak di bidang pertambangan atau menggali bahan tambang yang ada di dalam perut bumi. Yang ketiga, yaitu bisnis jasa. Bisnis yang menghasilkan produk yang tidak terlihat, jadi bukan berupa barang. Contohnya apa? Contohnya perbankan, salon kecantikan. Jadi dia lebih bergerak kepada bidang jasa. Yang keempat, bisnis industri. Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak di bidang industri manufaktur seperti pabrik, tekstil, garmen, mesin, dan lain-lainnya. Nah, tadi itu seputar bisnis ya. Sekarang kita masuk apa lagi yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Nah, Bu, apa nih hubungan bisnis dengan teknologi informasi? Nah, sangat erat ya. Hubungan antara bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih pada saat era ini teknologi memiliki peran yang besar bagi aktivitas manusia. Sehingga pengaruh teknologi informasi tidak perlu diremehkan lagi. Karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir ataupun perilaku. Selain itu apa manfaatnya lagi? Yaitu membantu dunia bisnis terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Maksudnya di sini adalah di mana sistem informasi yang terintegrasi dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana nih Bu perkembangan
TI di Indonesia ataupun di dunia. Nah, pada saat ini TI ini sangat-sangat berkembang ya. Baik itu di dunia bisnis, kesehatan dan sebagainya. Apalagi di Indonesia sekarang banyak beredar online shop ya, yang menjual bisnis yang bergerak dalam bidang online ya. Berbisnis dengan menerapkan TI membuat peluang pasar akan terbuka dengan sangat luas. Berbisnis lewat internet akan mempermudah mempromosikan produk ataupun barang, mencari konsumen, pelanggan. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis, yaitu kompleksitasnya bisnis. Kemudian kompetisi bisnis global, perkembangan dan pertumbuhan TI, pendayagunaan waktu, dan sebagainya ya. Nah, pada saat ini kan banyak nih bisnis online ya. Ya, bisnis online ini terbantu dengan adanya koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau. Itu akibat apa? Akibat dari kemajuan TI tadi yang menyebabkan kemakmuran di bisnis online. Orang lebih tertarik mempunyai sebuah bisnis online daripada menjadi pegawai pada saat ini. Ya. Kalau dulu kan masih jarang yang membuat bisnis online ini. Karena apa? Karena orang takut rentan terhadap misalnya penyadapan kartu kredit, penipuan. Jadi banyak konsumen yang tidak tertarik. Nah, kalau sekarang dengan adanya TI yang lebih terintegrasi sistemnya dengan baik, maka ada perbaikan sistem, maka kerahasiaan identitas konsumen lebih terjamin dan konsumen dapat kembali mempercayai keperluannya di perusahaan bisnis online. Kita masuk ke jenis dan tipe bisnis di bidang IT. Nah, untuk kita yang jurusan komputer ini ya, kalau Ananda tertarik untuk berbisnis, ada 3 nih ya. Yang pertama sebagai IT konsultan, yaitu konsultan IT, yaitu yang merupakan sebuah bisnis yang menangani konsultan di bidang IT. Tugasnya apa? Dia meliputi saran bisnis, menyelesaikan masalah teknis, ataupun memperbaiki struktur dan efisiensi dalam sistem IT. Kemudian ada bagian e-commerce. E-commerce ini merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Yang ketiga, ini yang paling menarik, yaitu sebagai software house. Software house ini seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa pembuatan ataupun perbaikan software. Baik itu softwarenya yang masih kecil, aplikasi yang masih kecil, ataupun aplikasi yang sudah besar. Kemudian kita mungkin berpikir, kenapa sih kita perlu mendirikan sebuah bisnis atau badan usaha? Yang pertama itu untuk menyambung hidup. Ya, karena kita butuh makan, butuh uang, dan butuh untuk pendidikan, untuk tempat hidup yang layak. Kemudian yang kedua, bebas terikat. Jika kita mendirikan sebuah bisnis, kita tidak perlu menjadi seorang pegawai karena kita langsung jadi pemimpinnya. Berarti kita tidak terikat dengan orang yang memperkerjakan kita. Yang ketiga, untuk sebagai dorongan sosial. Misalnya teman nih, dengan berbisnis dia bisa menjadi sukses. Nah, itu karena kita punya teman yang punya usaha atau bisnis, kita mungkin akan lebih tertarik. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berbisnis, jika bisnis kita lancar dan sukses, maka kita akan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu hampir sama ini dengan bebas terikat tadi ya. Kemudian yang kelima, untuk melanjutkan usaha orang tua. Misalnya orang tua sudah mempunyai bisnis sudah lama waktu kita kecil. Nah, kita hanya melanjutkan bisnis yang sudah ada saja ya. 2 aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan TI. Yang pertama infrastruktur, yang kedua SDM. Loh, apakah finansial tidak penting, Bu? Penting juga. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang paling penting dalam pengembangan bisnis yaitu yang berhubungan dengan TI, terutama ya,
Yang pertama infrastrukturnya, yang kedua SDM. Nah, karena pada saat ini banyak yang menggunakan jasa IT, nah di seluruh dunia akhirnya terjadilah kelangkaan SDM IT ini yang handal. Jadi susah mencarinya. Nah, itu merupakan menjadi masalah utama di seluruh dunia ini karena meledaknya bisnis yang bergerak di bidang IT. Berikut kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha itu ada namanya perusahaan perseorangan. Ya, contohnya namanya aja perseorangan berarti dimiliki oleh seseorang atau individu ya. Contohnya jual-jual toko kelontong, tukang bakso keliling. Kemudian yang kedua perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan ini bisa dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Contohnya CV ya. Yang perusahaan persekutuan ini ada 2. Contohnya firma, CV tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya PT, perseroan terbatas. Nah, ini memiliki badan hukum yang lebih resmi lagi ya. Karena contoh PT itu PT Semen Padang. Kemudian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN ini adalah pemodalannya langsung seutuhnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN itu terdiri dari 3, Perjan, Perum, dan Persero ini ya maksudnya. Nah, kalau Perjan itu didirikan oleh pemerintah dulunya hanya orientasi pada pelayanan masyarakat. Kemudian berubahlah nama menjadi Perum. Nah, Perum ini orientasinya hanya tidak hanya kepada pelayanan masyarakat tetapi juga profit. Kemudian berubah lagi. Kalau Perum itu berorientasi pada profit ya. Kemudian berubah lagi jadi Persero. Nah, Persero ini baru gabungan antara Perjan sama Perum, yaitu profit dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ciri-ciri bentuk-bentuk badan usaha ini bisa Ananda lihat di materi yang Ibu kirimkan minggu kemarin ya. Kemudian selanjutnya koperasi. Nah, koperasi ini mungkin banyak yang tahu karena azasnya berdasarkan kekeluargaan. Nah, ini banyak kita temukan di komplek ya. Kemudian ada namanya yayasan. Nah, yayasan ini bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial. Contohnya panti asuhan ya, atau sekolah swasta. Nah, untuk cara-cara untuk mendirikan badan usaha bisa Ananda lihat di file yang Ibu kirimkan sebelumnya. Biasanya yang kita butuhkan dalam membuat badan usaha yang pertama adalah KTP, NPWP, kemudian ada SIUP ya. Baru kita bisa mengesahkannya ke Departemen Perdagangan ya. Sebuah sumber utama dari ketidakefisienan dari Departemen IT adalah organisasi yang buruk dari staf dan kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab. Nah, organisasi yang buruk juga menyebabkan deadline proyek yang tidak terpenuhi, jatuhnya servis dari server secara tidak terencana, garis servis yang tidak jelas, dan proyek yang tidak menguntungkan. Umumnya seluruh kegiatan IT dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu operation dan infrastruktur dan application development ya. Nah, sekarang kita lihat peran umum yang ditemukan di divisi IT ya. Yang lapisan pertama itu ada namanya helpdesk. Kemudian di lapisan kedua ada namanya end user support. Di lapisan ketiga ada namanya network administration group, system administrator, operation manager, kemudian application development team ya. Yang terakhir telecommunication service group. Nah, kita lihat yang pertama helpdesk lapisan 1. Helpdesk itu apa sih? Yaitu titik utama di mana klien dari IT akan pertama kali menghubungi divisi IT saat mempunyai pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan IT. Makanya ini disebut dengan lapisan pertama ya. Jadi helpdesk memfasilitasi komunikasi antara user dan bagian IT lainnya.
merespon krisis, dan membuat prioritas pengerjaan masalah. Karena merupakan titik pertama hubungan ke klien, staf helpdesk harus mempunyai pengetahuan yang luas, ya. Kemudian end user support. End user support bertanggung jawab untuk perbaikan fisik komputer dan kunjungan ke lapangan kerja, ya. Nah, ini end user support ini di lapisan kedua. Kemudian lapisan ketiga. Lapisan ketiga ada network administration group, ada sistem administration, ada telecommunication, ada aplikasi development team, ada operation manager. Nah, lapisan ketiga ini tujuannya apa? Nah, ini mempunyai tugas masing-masing, ya. Kalau network administration group itu mengatur semua kemampuan jaringan komunikasi data yang dibutuhkan oleh bisnis. Kalau sistem administrator itu tugasnya adalah mengatur, mengawasi, dan mengkonfigurasi seluruh server dan sistem software yang membentuk sebuah infrastruktur di mana terdapat aplikasi dan data perusahaan. Kemudian Telecommunication Service Group. Nah, ini mengatur seluruh telepon dan jasa lainnya yang berhubungan, ya. Jadi berikutnya ada Application Development Team. Itu tujuannya menyediakan pengembangan dan dukungan pada aplikasi bisnis berdasarkan pada kebutuhan yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh bisnis analis, ya. Nah, inilah peran-peran umum yang kita temukan di divisi IT. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah bisnis itu, ya, divisi IT ini dia tugasnya nggak berbarengan atau tidak bersamaan. Jadi ada pengelompokan, ada lapisan 1, ada lapisan 2 dan sebagainya, ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.